Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin tentang introduce atau introduction myself ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke gramatikalnya atau grammarnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pronoun. Ya. Yang pertama, what is pronoun? Type of pronoun, how to use pronoun. Oke, yang pertama. Yang pertama itu adalah pronoun. Pronoun itu adalah kalau di dalam bahasa Indonesia ya, pronoun itu adalah kata ganti. Nah, pronoun itu adalah kata ganti yang mana kata ganti tersebut merupakan salah satu dari part of speech yang ada di dalam grammar. Nah, ini definisi dari pronoun itu sendiri adalah a pronoun is a word that replies a noun in a sentence. Jadi pronoun itu adalah kata yang menunjukkan sebuah kata ganti ya, kata ganti yang menunjukkan noun di dalam sebuah sentence. Nah, pronoun are used to avoid repeating the same noun. Nah, jadi pronoun ini digunakan untuk ya menghindari pengulangan kata di dalam sebuah kalimat. Nah, nounnya itu apa? Nounnya itu, bendanya itu bisa people, bisa animal, bisa juga thing atau benda. Ya, itu adalah definisi daripada pronoun. Selanjutnya adalah macam-macam daripada pronoun. Banyak sekali jenis daripada pronoun itu sendiri. Cuman yang akan kita bahas sekarang itu adalah hanya 3 ya. Yang pertama personal pronoun, possessive pronoun, sama reflexive pronoun. Nah, kalau yang demonstratif sampai ke bawahnya ini itu adalah nanti ya, pembahasannya beda lagi. Cuman yang akan kita bahas sekarang itu hanya ini 3 ya, personal pronoun, possessive pronoun, sama reflexive pronoun. Nah, ini adalah English pronoun atau susunan pronoun yang ada di dalam bahasa Inggris. Nih, di sini ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, sama reflexive pronoun. Subject sama object pronoun itu masuknya ke dalam personal pronoun. Sedangkan possessive adjective sama possessive pronoun itu masuknya ke dalam possessive adjective. Sedangkan reflexive pronoun itu adalah yang ketiganya, nanti akan kita bahas. Selanjutnya, oke, personal pronoun. Apa sih personal pronoun itu? Nah, personal pronoun is a word that replies a noun in a sentence. Pronoun are used to avoid repeating the same noun. Jadi personal noun itu digunakan ya untuk menunjukkan sebuah benda, sebuah ya di dalam sebuah kalimat. Nah, dan ini fungsinya itu adalah untuk menghindari pengulangan kata dari suatu kalimat. There are two kind of personal pronoun. Ada 2 jenis pronoun. Yang pertama as subject, yang kedua adalah as object. Yang pertama sebagai subjek, yang keduanya sebagai objek. Nah, ini susunan daripada subject pronoun. Di sini ada I, you, he, she, it, we, you, sama they. Nah, I itu adalah saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it ini menunjukkan sebuah benda ya. Benda ini bisa hewan, bisa juga tentang perasaan, ataupun misalnya tentang kondisi. It di sini ya. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Lalu we itu adalah kita. Lalu ada they mereka. Contoh, I know Emily. Saya tahu Emily. Oke.
I know Emily. Saya tahu Emily. Nih, yang tahu Emily itu siapa? Saya. Berarti subjeknya itu adalah saya. Nah, biasanya subjek itu adanya di awal, ya. Subjek itu adanya di awal. Contohnya kayak gini, I know Emily. Saya tahu Emily. Jadi yang tahu Emily itu siapa? Saya. Nah, next, you know Emily. Kamu tahu Emily. Nah, yang tahu Emily itu siapa? Kamu. Berarti subjeknya adalah kamu. Sama, he knows Emily. She knows Emily. It is nice. Ini kenapa nggak ada Emily-nya? Nah, karena it ini adalah suatu kata yang menunjukkan atau bisa dibilang untuk mengulangi kata sebelumnya. Nih, di sini ada it is nice. Ini enak. Yang enak itu apa? Berarti kata sebelumnya ada, ya. We know Emily. Kita mengetahui Emily. Lalu yang selanjutnya adalah they know Emily. Oke. Lalu selanjutnya. Jadi pronoun sebagai subjek itu di sini ada I, saya, ya, yang sudah tadi dijelaskan, dan it itu memiliki arti ini atau itu. Nah, ini atau itu it ini di sini bisa benda, bisa rasa, hewan atau kondisi yang diterjemahkan menjadi ini atau itu. Contoh, yesterday Lina came to my house. Bla 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 was giving me a birthday surprise. Ada yang tahu nggak isinya ini apa? Rumusnya ini. Oke. Coba apa? Ayo. Nah, yesterday jelas ya di sini. Yesterday Lina came to my house. Bla 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 was giving me a birthday surprise. Jadi isinya apa yang tepat? Rumusnya ini. Nah, jadi yang menjadi subjek itu siapa? Yang datang ke rumahnya itu siapa? Yang datang ke rumah saya itu siapa? Ini kan? Nah, Lina. Lina ini laki-laki perempuan? Perempuan. Berarti kalau perempuan itu menggunakan she. Jadi isinya yesterday Lina came to my house. She was giving me a birthday surprise. Jadi kemarin itu Lina datang ke rumah saya, ya. Dia memberikan saya kejutan ulang tahun. Next, selanjutnya. Tony and Ardi are best friend. Bla 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 have similar hobbies too. Tony dan Ardi adalah teman baik. Titik-titik memiliki hobi yang sama. Jawabannya adalah yang tepat, Tony dan Ardi. Lihat lagi ke sini. Nah, kalau jama itu apa? Berdua berarti mereka. Jadi Tony dan Ardi, Tony and Ardi are best friend. They have similar hobbies too. Jadi Tony dan Ardi itu adalah teman baik. Mereka memiliki hobi yang sama. Selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penggunaan it, using it. It yang pertama untuk animal. Misalnya, I love butterfly. It is beautiful. Nih, saya menyukai butterfly. Nah, karena si butterfly itu cantik, bagus, indah. Nah, it ini kembali ke butterfly.
ya. I love butterfly, it is beautiful. Jadi kalau misalnya diartikan saya menyukai kupu-kupu karena kupu-kupu itu cantik. Next, noun. Contohnya, I love my bag, it is cool. Saya menyukai tas saya karena tas saya itu bagus ya. Nah, it ini kembali ke bag karena nounnya itu adalah bag. Lalu yang selanjutnya itu adalah condition atau taste. Kondisi atau rasa ya. Contoh, I like this coffee, it is delicious. Saya menyukai kopi karena ini enak, karena ini nikmat. Nah, it ini kembali ke coffee itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Coba di unmute ya. Jelas? Bisa dilanjut? Oke. Kalau gitu berarti kita lanjut. Nah, sekarang personal pronoun sebagai objek ya. Nah, kalau tadi subjek itu biasanya ada di awal ya, ada di awal kalimat. Nah, sedangkan kalau objek itu adalah kata ganti yang dikenal atau tindakannya itu berawal dari subjek. Biasanya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Itu adalah objek. Nih, ini yang ada di dalam objek ya. Me, you, him, her, it, you, us, you, them. Contoh, Emily know me. Emily mengetahui saya. Nih, know itu adalah apa? Know, verb ya. Know itu verb, mengetahui. Jadi Emily mengetahui saya. Jadi yang mengetahui saya itu siapa? Emily kan. Nah, jadi ini sebagai apa? Me-nya sebagai objek ya. Lalu yang selanjutnya, Emily know you. Emily know him. Emily know her. I like it. Nah, jadi saya menyukai itu. Ini contohnya. Emily know us. Emily know them. Ya. Emily mengetahui saya. Emily mengetahui kamu. Emily mengetahui dia laki-laki. Emily mengetahui dia perempuan. I like it. Saya menyukai itu. It-nya itu kembali ke like ya. Emily know us. Nah, jadi yang mengetahui jadi kita itu diketahui oleh Emily. Emily know them. Emily mengetahui mereka. Ini. Emily. Ini me ya. Nih. Me, you, his, her, them, us, it. Sama, it itu memiliki arti ini atau itu. Contohnya. Contohnya itu adalah contohnya, I want a new phone. My father broke bla 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 2 days ago. Nih, rumusnya ada di sini. Saya menginginkan handphone. Ayah saya membelikan titik-titik 2 hari yang lalu. Lihatnya ke sini. I itu sama dengan me. Jadi, I want a new phone. My father bought me 2 days ago. Saya menginginkan handphone yang baru. Ayah saya membelikan saya handphone 2 hari yang lalu. Next. We were at your party last night. Did you not? Nah, bla bla bla. Kita itu ada di pesta kamu tadi malam. Apakah kamu melihat titik-titik? Nah, jadi pertanyaannya melihat siapa? Lihatnya ke sini. We. We itu kalau di dalam subjek itu apa?
we ini sebagai subjeknya ya. Nah, kalau sebagai objeknya berarti us. Jadi we were at your party last night. Did you notice us? Jadi kita ada di party kamu tadi malam. Apakah kamu melihat kita atau melihat kami? Nah, di sini bagaimana cara membedakan penggunaan subjek sama objek ya? How to use subject and object in personal pronoun. Yang pertama, aku. Jika menjadi subjek itu I, tetapi jika menjadi objek itu me. Nah, yang selanjutnya, kamu. Kamu itu jika menjadi objek itu you, sedangkan jika menjadi objek itu tetap you. Ya. Selanjutnya, kita. Kita jika di dalam subjek itu memiliki ini, kita menggunakan we. Tetapi kalau misalnya di dalam objek itu adalah us, ya. Next, mereka. Mereka jika di dalam subjek itu they dan jika di dalam objek itu adalah them. Lalu yang selanjutnya dia perempuan. Nah, dia perempuan jika di dalam subjek itu adalah she. Ya. Nah, kalau di dalam objek itu menjadi her. Ya. Yang selanjutnya adalah dia laki-laki. Dia laki-laki di dalam subjek itu adalah he, sedangkan di dalam objek itu adalah him. Itu adalah personal pronoun. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk personal pronoun kita masih punya dua lagi. Ada dua lagi yang belum kita bahas. Nih, yang pertama yang personal pronoun aja dulu. Udah paham semuanya ya? Halo? Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja. Yang selanjutnya itu adalah possessive pronoun. Nah, possessive pronoun itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu, ya. Nah, jadi possessive pronoun itu adalah suatu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, di sini are two kind of possessive pronoun. Ada dua jenis possessive pronoun. Yang pertama disebut dengan dependent atau possessive adjective. Lalu yang keduanya itu adalah independent atau possessive pronoun. Nah, ini adalah possessive adjective, ya. Possessive adjective itu yang tadinya I, yang tadinya me jadi berubah my karena menunjukkan kepemilikan. Contohnya my book, buku saya. Lalu yang tadinya you berubah menjadi your karena kepemilikan. Contohnya your book, buku kamu. Nah, oke, yang tadinya he, yang tadinya her itu menjadi his, ya. His book, buku dia laki-laki. Lalu yang selanjutnya her. Her itu berarti female ya, perempuan. Her book, buku dia perempuan. Lalu it's university. Jadi itu tetap memiliki arti ini ataupun itu ya. Next, our. Our yang asalnya we, yang asalnya us jadi our karena kepemilikan. Our books. Next is your. Your sama dengan ini ya, tadi dari you. Lalu their, yang tadinya they, yang tadinya them jadi their. Their book, buku mereka. Nih, ini. Possessive adjective, rumusnya itu adalah possessive adjective, lalu setelahnya pasti ada noun atau kata apa? Noun itu kata benda. Ya. Contoh, I love swimming. Sometimes I go to public swimming pool with I. I berarti memiliki arti yang sama dengan apa kalau di dalam possessive adjective? Berarti my, ya. Ini, I love swimming. Sometimes I go to public swimming pool with my family. Saya menyukai berenang. Saya suka sekali berenang. Kadang-kadang saya pergi ke kolam renang umum bersama bersama keluarga saya, ya. Lalu yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya,
The woman gets up before dawn and sell fruit and vegetable at the farmer's market to pay for bla 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 doctor college tuition. Jadi apa? Woman. Di sini sudah jelas woman ya. Nah, si woman ini selalu bangun sebelum apa? Before dawn, sell. Jadi, nah profesi perempuan ini adalah penjual buah dan vegetarian. Nah, nanti si hasilnya itu akan ditujukan untuk membayar titik-titik biaya anaknya. Jadi, yang cocok di sini woman. Woman itu adalah perempuan, berarti her ya. The woman get up before dawn and sell fruit and vegetable at the farmer market to pay for her nih her doctor's college tuition itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah possessive pronoun ya. Nah, kalau tadi my sekarang mine. Berarti kalau mine, your, his, her, our, ours, their itu disimpannya di akhir ya. Nah, kalau my tadi jadi mine, your jadi yours, his, her, hers. Sebetulnya hanya menambahkan ini s saja ya. Nah, jadi sebetulnya pronoun itu merupakan suatu pembelajaran yang paling dasar di dalam bahasa Inggris, tetapi tidak sedikit juga orang yang kurang belum tepat menggunakan pronoun itu sendiri ya. Contohnya dalam ini aja. Misalnya kayak tadi subjeknya, objeknya ya dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kalau possessive pronoun itu adalah mine. Titik-titik punya saya. Yours, titik-titik punya kamu, his dan lain sebagainya. Ini. Nah, possessive pronoun is told that something belong to someone. Jadi possessive pronoun itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan, tapi kepemilikannya itu kembali lagi ke orang tersebut. Contohnya, I must return Lisa's book. I must return Lisa's book. Saya harus mengembalikan bukunya Lisa. It is apa? Nah, jadi it is Lisa itu perempuan, berarti hers ya. It is hers. Lalu yang keduanya, this pen is bla bla bla, but you can wear it. Nih, pulpen ini adalah titik-titik, tetapi kamu bisa memakainya. It ini kembali ke pulpen ya. Nah, jadi this, lihatnya ke sini antara this sama that ya. Kalau this berarti apa? Apa? Ya, this pen is mine, but you can wear it. Jadi pensil pulpen ini punya saya, tetapi kamu bisa memakainya. Oke, paham? Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung ke reflexive pronoun. Nah, reflexive pronoun itu adalah a pronoun that is used to express that the subject recite the action of the verb in a sentence ya. Jadi reflexive pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek itu menerima aksi dari verb ya dalam suatu kalimat. Subjeknya itu bisa people, bisa juga animal ya subjeknya itu. Contoh, I see myself in the mirror. Saya melihat diri saya sendiri di kaca. Jadi yang melihat diri sendiri itu siapa? Ya saya. Nah, ini adalah susunan daripada reflexive pronoun. Yang tadinya I, yang tadinya me, yang tadinya my, yang tadinya mine, kalau di dalam reflexive pronoun itu menjadi myself. Ya. Nah, ini jadi myself. Lalu kalau di dalam subjek itu you, di dalam objek tetap you, di dalam possessive adjective your, di dalam possessive pronoun yours, tapi di dalam reflexive pronoun adalah yourself karena kembali lagi menunjukkan kepemilikannya ya, itu.
Nih, he jadi himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Jadi menunjukkan kepemilikan. Nah, contoh, I'm going to buy bla 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 jeans. Saya pergi untuk membeli titik-titik jeans, ya. Jadi I'm going to buy myself jeans. Jadi saya pergi untuk membeli jeans untuk saya sendiri. Nah, dilihatnya kuncinya dari ini. Kalau I am berarti myself, ya. Nih, kalau you berarti yourself. Kalau he berarti himself, sama seterusnya. Kalau tadi kan I'm going to buy myself jeans, ya, itu. Lalu yang keduanya, bla bla bla, ask herself why she was easy to be funny. Titik-titik, bertanya kepada dirinya kenapa dia selalu atau dia mudah sekali panik. Dilihatnya dari sini berarti apa? Subjeknya itu adalah ini, karena ini adalah refleksifnya, ya. She asked herself. Kenapa she? Karena di sini her, ya. Kalau di sininya ini, kalau di sininya him, ya. Kalau misalnya ask himself berarti di sininya he, tapi ini her, jadi she. She asked herself why she was easy to be panic. Next, Yusuf didn't blame bla 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 for the accident. Yusuf tidak bisa menyelamatkan titik-titik dari kecelakaan. Yusuf itu Yusuf didn't blame. Nah, laki-laki atau perempuan? Yusuf itu adalah laki-laki. Berarti kalau laki-laki menggunakannya adalah ini, himself, ya. Tuh. The cat is licking. Licking itu apa? Menjilat, ya, menjilat. The cat is licking. Kucing itu menjilat titik-titik. Apa? The cat. Cat berarti cat itu kembali ke cat itu sendiri. The cat is licking. Bisa him, bisa her, himself, itu. Lalu yang selanjutnya, why don't you watch bla 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 on TV? You berarti ini, yourself, ya. Why don't you watch yourself on TV? Oke, sampai di sini paham ya? Gimana? Oke, berarti pada udah paham semuanya. Kalau sudah paham semuanya, ini silahkan ditulis dulu sekarang, ya. Yang ini ditulis, langsung diisi saat ini juga, karena ini adalah nantinya silahkan dikirimkan ke Google Drive. Ini juga merupakan absen, ya, absensi untuk hari ini, untuk kalian, tugas sama absensi sekalian, ya. Jadi silahkan, di sini ada 8, silahkan ditulis dulu. Nah, setelah ditulis nanti langsung kalian isi. Kalau sudah, nanti silahkan kalian kirimkan ke Google Drive. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya. 1, 2, 3. Oke, 10 menit. Oke, silahkan kalian kerjakan dulu.
sudah semua belum? Yang pagi selalu pagi. Satu dan dua. Satu dan dua. Arsena. Sedikit. Nggak bisa di unmute Bu. Udah selesai.